Pada cerita sebelumnya, Starro akhirnya ditusuk oleh sebuah pedang hijau yang keluar dari cincinnya Jon Stewart. Lalu cincin Jon Stewart pun diretas oleh Old Man yang berusaha mengunduh sesuatu dari cincinnya. Dan akhirnya pasukan Starro pun datang lebih banyak lagi. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe, jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih semangat untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi yang sudah subscribe. Kalian luar biasa. Follow juga Instagram DC Indonesia ya. Terima kasih. Komik ini berada di era Infinite Frontier, cerita crime syndicate isu masalah ketiga dari total 6 isu masalah. Pada cerita kali ini terdapat 2 cerita dalam satu komik. Yang pertama berjudul The New Deal Part 3, Broken Ambassador. Dan yang kedua berjudul Tools of the Trade yang diterbitkan pada 4 Mei 2021 dengan jumlah halaman sebanyak 24 halaman. Di halaman pertama, kita melihat prolog dari Superwoman yang notabene telah hidup ribuan tahun dan pernah menjalani perang dari Babylon hingga Olympus Mons. Tidak ada laki-laki ataupun makhluk buas yang pernah menghalangi jalannya. Namun musuh yang satu ini berbeda, Starro. Dia tidak hanya bertempur menggunakan tubuhnya, tapi juga menggunakan pikirannya. Setelah pertempuran-pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya Starro pun menjamah universe ini. Bahkan The Emerald Knight, pasukan polisi swasta antar galaksi dari Overlords of OA kuno pun tak sanggup menghentikan invasi dari makhluk itu. Setelah pertarungan demi pertarungan melawan ksatria-ksatria Emerald Knight termasuk Herald Jordan dari bumi yang menyebabkan banyak korban di kedua belah pihak, Starro tetap bertahan hidup. Tapi Superwoman bukanlah salah satu dari pasukan OE. Dia bukanlah ksatria dengan keinginan yang lemah. Ia adalah ksatria dengan kekuatan tubuh dan pikiran yang sangat kuat. Starro tidak pernah menemukan tandingannya hingga saat ini. Dia adalah Donna Troy yang tanpa tandingan. Di halaman selanjutnya kita kembali ke masa kini di Arnold DC. Batman yang telah berhasil mengunduh data dari cincin Emerald Knight berhasil mengetahui bahwa Starro selalu memiliki ratu, memerintahkan untuk memfokuskan serangan kepada ratu dari Starro tersebut untuk mengalahkannya. Dan ternyata Starro berukuran besar yang sebelumnya telah berhasil dilumpuhkan oleh Stewart bukanlah ratu dari Starro. Old Man, Superwoman, Ultraman, Emerald Knight, Johnny Quick, dan Atomica bekerja sama untuk menyerang Starro sambil berusaha menemukan ratu dari Starro itu. Di halaman selanjutnya di Metropolis, Ultraman merasa bahwa ratu dari Starro itu berada di kotanya, yaitu di Metropolis. Old Man yang telah menyatukan komunikasi antara metahuman lainnya pun memberi arahan agar Stewart jangan sampai tersentuh oleh pasukan Starro. Karena hanya Stewart-lah senjata terbaik mereka saat ini menurut Old Man. Lalu Atomica mengecilkan dirinya dan memasuki aliran darah Starro dengan tujuan untuk melemahkan fungsi biologisnya. Pada saat yang sama, pahlawan Metropolis, Alexander Luthor dengan putus asa berkoordinasi dengan polisi dan pemadam kebakaran untuk mengevakuasi penduduk kota dari pertempuran. Luthor pun berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Ultraman, berharap mereka bisa bekerja sama melawan Starro. Namun sambutan dari Ultraman jauh dari ekspektasi Luthor. Alih-alih membantunya menghentikan Starro, Ultraman justru melemparkan tubuh Luthor ke arah Starro sambil berkata, "Bunuhlah makhluk itu sendiri." Old Man yang memerintahkan Atomica untuk memasuki tubuh dari Ratu Starro itu pun menunggu saat yang tepat agar Ultraman dan Emerald Knight dapat menyerang Ratu Starro. Atomica yang berhasil menyerang Ratu Starro dari dalam pun berhasil membuat monster itu terlihat kesakitan. Dan itu adalah saatnya Ultraman menyerang Ratu Starro hingga menembus tubuh dari Ratu Starro tersebut. Dan itu pula lah saatnya bagi Emerald Knight untuk menyerang luka yang dibuat oleh Ultraman dengan menggunakan kekuatan dari cincinnya dan mencoba meledakkan Starro dari dalam.
Namun tanpa diduga, Starro justru dengan cepat meregenerasi lukanya dan dengan paksa mengeluarkan Steward dari dalam tubuhnya, meskipun Ratu Starro itu terluka parah akibat serangan Steward. Dalam upaya putus asa terakhir, Starro meluncurkan serangan psikis pada setiap metahuman terdekat dan mencoba membuat mereka di bawah kendalinya. Starro yang berhasil memasuki pikiran metahuman terus berkata bahwa dia merasa kesepian dan tak ada yang peduli padanya. Luthor dan Owlman yang notabene bukan metahuman tidak terpengaruh sama sekali oleh serangan psikis yang dilancarkan oleh Ratu Starro. Luthor berencana untuk mengevakuasi semua yang ada di sana. Namun Owlman mengutarakan pendapatnya yang berbeda. Jika kita tidak membunuhnya di sini sekarang, maka seluruh planetlah yang harus dievakuasi. Tanpa diduga, ternyata Superwoman tidak terpengaruh sama sekali dengan serangan psikis dari Starro yang mengincar kerentanan emosional dari para metahuman. Starro tidak mengetahui bahwa emosional sekalipun tidak akan melukai Superwoman. Superwoman pun lalu menggunakan lasonya untuk menjerat Starro dan membuat Ratu Starro itu berteriak memohon Superwoman untuk berhenti menyakitinya dan membuat serangan psikisnya terhadap metahuman lainnya terhenti. Starro memohon kepada Superwoman dan metahuman lainnya bahwa yang diinginkannya adalah mencari bantuan agar mereka terbebas dari para Overlords of OA yang tirani. Tapi Superwoman dengan sangat tidak simpatik memberitahu Starro bahwa ia mencoba memperbudak bumi dan bahwa dia tidak memiliki sedikit pun belas kasihan padanya. Superwoman membunuh makhluk itu dan menyebabkan tubuhnya yang sangat besar dan tak bernyawa menghancurkan sebagian kota metropolis. Dengan kematian ratu dari Starro itu, pasukan Starro di seluruh penjuru dunia pun sekarat. Namun pertempuran di metropolis telah menyebabkan banyak orang tewas. Luthor mengecam apa yang para metahuman itu sebut sebagai menyelamatkan dunia, karena mereka bahkan tidak bekerja sama untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa sebelum berurusan dengan Starro. Ultraman hanya dengan acuh dan angkuh menjawab Luthor bahwa yang terpenting adalah dia menyelamatkan dunia. Dunia ditinggalkan dalam masa depan yang sangat tidak pasti karena publik sekarang menyadari bahwa ada populasi besar manusia super yang terungkap oleh Starro. Dan cerita ini pun bersambung ke seri selanjutnya. Lalu kita memasuki halaman selanjutnya, di mana cerita ini mengisahkan tentang bagaimana Donna Troy atau si Superwoman ini bisa mengendalikan emosinya, sehingga dia tidak terpengaruh oleh serangan psikisnya Ratu Starro. Tools of the Trade, Demon Island, tahun 1945. Diceritakan Donna Troy yang lahir dan besar di sebuah pulau mitos yang hanya dihuni oleh prajurit wanita. Sebagai anak dari seorang ratu, dia diberi latihan yang lebih berat dari prajurit lainnya. Para pelatihnya memaksanya untuk dapat mengantisipasi strategi apapun yang dihadapinya. Bahkan tak ada satupun prajurit wanita yang dapat mengalahkannya dalam pertempuran 1 lawan 1. Pada suatu hari, Donna menemukan seorang pilot pesawat, Steve Trevor, yang jatuh di pantai Demon Island. Donna yang baru bertemu dengan sosok laki-laki merasa tidak tahu apa yang harus diharapkan terhadapnya. Tubuhnya kecil, sikapnya lembut, tapi entah kenapa Donna merasa peduli terhadapnya. Berbeda dengan yang difikirkan oleh Steve, dia yang mengalami kekalahan dalam peperangan merasa bahwa orang seperti Donna adalah harapan terakhirnya untuk memenangkan perang yang tengah dihadapinya. Dan dia pun berharap agar Donna bisa meninggalkan Demon Island bersamanya dan membantunya dalam perang. Donna tidak yakin Ratu Hippolyta akan mengizinkannya meninggalkan pulau. Steve yang kecewa dengan jawaban Donna langsung menyanderanya dengan harapan Ratu Hippolyta akan memberinya 10 orang prajuritnya atau dia akan membunuh Donna. Tapi yang mengejutkan Trevor, Ratu Hippolyta hanya menyuruhnya membunuh Donna. Dia kemudian memberitahu putrinya bahwa dia mengharapkan yang lebih dari dirinya dan bukan lembut seperti saudara perempuannya Diana, dan bahwa dia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Donna dengan mudah melepaskan cengkraman Trevor dan menusuk pedangnya ke dadanya. Ratu Hippolyta menganggap ini sebagai pelajaran terakhir Donna karena mempelajari bahwa emosi dan kata-kata adalah senjata dan alat. Karena Trevor telah memanipulasi emosi Diana yang telah menurunkan kewaspadaannya. Setelah Donna akhirnya membunuh Trevor dengan mematahkan lehernya, Ratu Hippolyta memberitahu putrinya bahwa dia siap menghadapi dunia yang sebentar lagi akan berada di zaman para dewa. Donna akhirnya menyusup naik ke posisi kekuasaan, menemukan makhluk berkekuatan super lainnya dan menempa mereka menjadi senjatanya. Jadi dia bersumpah bahwa suatu hari dia akan kembali ke Demon Island bersama dengan pasukannya untuk membunuh ibunya
dan merebut tahta ibunya, dan dia yakin itu pasti akan membuat Ratu Hippolyta akhirnya bangga padanya. Nah, teman-teman DC Indonesia, akhirnya kita sudah berada di penghujung video. Bagikan tanggapan kalian mengenai video komik Crime Syndicate isu ketiga di era Infinite Frontier ini. Tuliskan komentarnya di bawah deskripsi video ini ya. Tulis saja apapun itu, mau kritik ataupun sarannya, supaya channel ini lebih bermanfaat untuk kita para pecinta DC komik. Tekan tombol suka pada video ini dan share ke seluruh media sosial kalian, baik WhatsApp, Facebook, ataupun media sosial lainnya. Jaga kesehatan teman-teman semua ya, dan tetaplah berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.